saya hanya menghimbau kepada si Bagus, namanya bagus, tapi kelakuan tidak sebagus namanya. Ya, kamu mau lari kemanapun, kami akan cari kamu. Ya, saya pastikan jangan pernah lari dari kenyataan. Kalau memang kamu pergi, pergilah dengan baik. Karena rekan saya baru saja menikah dengan saudara, dan sekarang juga sebenarnya masih tahap bulan madu. Lalu kamu pergi, lalu ada juga barang yang berharga juga hilang. Dia harus klarifikasi. Ya, kalau memang bukan dia pelakunya, klarifikasi kepada istrinya. Supaya kami mengambil langkah hukum. Udah pasti besok kami laporkan ke Polda. Ya, atas kehilangan barang berharga daripada rekan kami. Hanya saya sampaikan kepada yang bersangkutan, ya Mas Bagus, kalau namamu bagus, kembali hubungi istrimu. Ya. BRB Kumalasari akan laporkan pencuri berlian miliaran rupiah miliknya ke polisi pada Jumat 5 Juli 2024. BRB Kumalasari mengaku kehilangan koleksi perhiasan berlian di rumahnya. Kerugian ditaksir puluhan miliar rupiah. Bersamaan dengan itu, Bagus Saputra, suami yang baru ia nikahi pada 4 Juni 2024 menghilang secara bersamaan dengan raibnya koleksi perhiasan miliknya, menyampaikan kepada wartawan newsviralkata.com. Hal itu yang kemudian mendorongnya untuk mengambil langkah hukum dengan cara melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Jumat tanggal 5 Juli 2024. Kami akan laporkan kasus kehilangan ini ke Polda Metro Jaya hari Jumat 5 Juli 2024, ungkap kuasa hukum BRB Kumalasari, Nahak Agustinus saat menggelar jumpa pers di kawasan Senayan City, Kamis tanggal 4 Juli 2024. Kuasa hukum lainnya, Sunan Kalijaga, menyebut BRB mencurigai suaminya, Bagus Saputra sebagai orang yang membawa koleksi perhiasan miliknya itu. Kami menghimbau kepada Bagus untuk segera memberikan kabar kepada BRB kalau kamu bukan orang yang bawa perhiasannya. Kamu mau lari kemanapun kami akan kejar, ujarnya. Kalau memang kamu mau pergi-pergi maka pergilah dengan baik. Kalau memang bukan kamu yang bawa, klarifikasilah kepada istrimu, lanjutnya. Ia mengatakan bahwa pihaknya berharap jangan ada yang menerima barang-barang perhiasan yang dijual seseorang yang terindikasi milik BRB. Kami mengimbau kepada masyarakat jangan mau ada yang terima barang atau perhiasan yang dijual seseorang yang terindikasi barang milik BRB atau barang curian, karena kalau mereka terima pasti kena pasal sebagai penadah, tandasnya. BRB mengaku barang perhiasan yang hilang dan bersamaan dengan hilangnya suaminya itu berupa 3 buah cincin bertahtakan berlian yang salah satunya adalah cincin pernikahan BRB dan sepasang anting berlian yang ditaksir harganya bisa mencapai miliaran rupiah. Sebelumnya, BRB mengaku kemalingan koleksi perhiasan bertahtakan berlian. Tak hanya mengaku kehilangan barang berharganya, BRB menerangkan bahwa dirinya juga kehilangan jejak suaminya yang hilang bersamaan dengan koleksi perhiasannya. Diduga pelaku yang mengambil barang tersebut adalah orang terdekatnya, yakni suaminya. Ya, selamat sore BRB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu bahwa hari ini sahabat kita, partner kami BRB Kumalasari mendapatkan
musibah pagi ini, musibah yang tidak dia inginkan dalam waktu yang bersamaan. Dalam waktu yang bersamaan, tadi Barbie telepon saya menyampaikan bahwa dia kehilangan orang yang dia sayang, orang yang baru saja dia nikahi, yaitu suaminya. Dia kehilangan suaminya. Saya tanya, masa hilang bagaimana? Iya Nang, laki gua bangun tidur udah nggak ada dan bawa semua barang-barangnya, gitu ya Pak? Iya. Artinya itu hal yang tidak diinginkan oleh Barbie, yang dimana pasangan yang masih baru saja menikah. Satu. Kedua, Barbie menyampaikan bahwa perhiasan berlian-berliannya Barbie kebetulan di saat yang bersamaan juga hilang. Ada antingnya, ada cincinnya, termasuk cincin nikahnya juga hilang. Saya sebagai kawan, sebagai partner, tidak berprasangka buruk. Saya bilang coba hubungi suami. Nah, tadi dia bilang handphonenya terakhir masih aktif dan sekarang sudah tidak aktif sama sekali ya. Iya, dari pagi dia pergi itu karena jam 8:30 aku dengar ada dia buka pintu, karena kan di rumah cuma berdua aja kan, nggak ada siapa-siapa. Pembantu nggak ada? Nggak ada. Supir nggak ada? Satpam nggak ada? Jadi benar-benar cuma berdua. Jam 8:30 aku dengar ada suara buka pintu. Aku pikir kan, oh mungkin dia udah bangun ngerokok. Terus sekitar 15 menit, aku bangun dari kamar. Pas aku lihat, dia udah nggak ada, perhiasan nggak ada, barang-barangnya termasuk dari celananya, pakaiannya, terus sepatunya, jam tangannya, semuanya udah ludes, sudah nggak ada semua. Terus aku coba menghubungi, teleponnya masih nyambung. Tapi udah ada kali 100 kali lebih aku teleponin terus aku mohon untuk ini perhiasan aku di mana, aku bilang mungkin disimpan di mana gitu ya. Disimpan di mana, kok perhiasan aku hilang, tolong kembalikan perhiasan aku, mungkin kamu bawa apa bagaimana. Dia nggak jawab sama sekali gitu. Ini aku nanti akan lapor polisi loh, aku bilang tolong jangan sampai rame, cincin aku kamu bawa ya, tolong angkat, aku bilang. Terus aku telepon, nggak diangkat-angkat sampai jam 11, teleponnya udah mati total. Sampai dengan sekarang tidak bisa dihubungin sampai sore ini, sampai maghrib ini. Padahal dia fotonya masih pakai foto kawin aku sama dia. Gitu. Tapi sebelum itu maksudnya ada konflik nggak sih? Apa emang berjalan baik-baik aja hubungannya gitu? Ya memang ada konflik biasa kalau rumah tangga, masalah dia cemburu. Terus tanggal 19 kan aku mau ngadain acara. Terus dia juga udah minta maaf sama aku karena cemburunya nggak wajar waktu malamnya ya, malam sebelum tadi pagi itu, semalam itu memang ada kejadian karena dia ngambek, dia kabur dari rumah. Terus ini juga ada tetangga aku, sempat hubungin tetangga aku juga waktu kemarin sore pada saat kabur dari rumah gitu. Terus gimana Yudit? Maghrib dia hubungi aku, nelfon, minta tolong buat ketemu kan. Setelah ketemu dia minta tolong untuk bayarin minum dia di warung. Berapa? Kurang lebih 20.000 lah. 20.000, dia kan nggak megang uang sama sekali. Karena dia nggak megang uang sama sekali tuh. Nah setelah itu dia nanya-nanya toko emas yang buka jam segini di mana? Di sekitar maghrib lah, setelah maghrib. Semalam. Setelah maghrib itu kan dia nanya toko emas yang buka di mana dekat sini. Terus saya jawab, aduh saya nggak tahu kalau jam segini. Terus dia minta tolong antar ke daerah Jaksel, tapi nggak jadi karena saya temenin aja di dekat rumah, nongkrong minum di dekat rumah sampai jam 10. Setelah itu aku suruh pulang ke rumah tante Baby lagi. Iya. Udah. Terus baliklah jam 11 dalam keadaan habis minum anggur lah gitu, minum alkohol. Ketika minum alkohol nyampe rumah, aku bilang, aduh kamu bawa alkohol nih, udah kamu tidur di sofa aja deh. Aku bilang bau banget di kamar. Ya udah, terus akhirnya dia bilang ya udah aku tidur di sofa deh. Nah ketika jam 5 pagi aku ke toilet, dia masih ada di sofa. Tahu-tahu pas setengah 9 gitu aku lagi baru mau bangun, ada suara pintu kan. Aku pikir
Ya udahlah, dia mungkin ngerokok. Pas 15 menit aku benar-benar bangun, pas aku temuin udah nggak ada dia, nggak ada perhiasan aku, karena aku taruh perhiasan aku kan di meja. Terus barang-barangnya juga semuanya udah nggak ada, jam tangan, celana, semuanya, baju, sepatu, semua udah ludes dia bawa semua gitu, udah nggak ada gitu. Berarti dia packingnya pas kabar tidur ya? Atau Ya. malam? Ya berarti mungkin dia udah bangun pagi, mungkin dia udah packing gitu kan. Nah yang aku sedihkan kan di sini, ya aku kehilangan dia, terus kok saat yang bersamaan perhiasan aku juga hilang semuanya gitu kan. Ya aku shock gitu, shock banget, kena mental, kaget. Aku juga udah berusaha telepon, aku juga hubungin mamanya juga tadi pagi berusaha telepon dia. Abah angkat, aku juga berusaha telepon dia, nggak ada satupun yang dia angkat teleponnya gitu. Bahkan aku sampai tadi kan di WA juga, tolong kembalikan kalau emang kamu bawa, jangan seperti ini, karena kan malu kan nanti gitu kan naik di berita, karena kan kok bisa bersamaan gitu ya. Tapi dianya nggak gubris, makanya dengan ini ya aku mau kasih tahu ke teman-teman media, ya aku lagi dapat musibah gitu kan. Di saat yang bersamaan suami hilang dan perhiasan aku juga hilang. Berarti sudah coba mencari posisi biasanya dia standby ataupun dia kemana ke keluarganya atau apapun. Iya, kalau dia kan memang tipenya suka kabur-kaburan ya, tipenya suka hilang sana hilang sini gitu loh. Ya aku coba untuk teleponin mamanya juga kehilangan dia juga, karena di telepon dianya juga nggak angkat-angkat, bahkan jam 11 pagi tadi teleponnya udah mati. Berarti nggak tahu kebiasaan dia nginep di mana? Iya, karena dia suka berpindah-pindah, main ke tempat sana, ke tempat sini, seperti itu gitu. Pak, sebelumnya ada timbul kecurigaan nggak? Ya Sebelumnya. Ya sebelumnya aku nggak ada kecurigaan, karena kan apalagi kita kan baru nikah ya, namanya suami istri kan barang-barang ya taruh aja gitu di rumah. Dan tadi juga kan Yudit juga baru cerita tadi ya setelah ada kejadian ini, karena kita juga nggak ada menaruh curiga apapun gitu sama dia. Kalau aku curiga mungkin aku juga nggak taruh sembarangan gitu kan, karena aku pikir kan kita baru nikah, udah gitu kan dihadirin juga ada sunan, ada teman-teman fakir semuanya, ya nggak ada kepikiran apapun yang jelek-jelek gitu. Karena besok aja kan sebenarnya schedule aku sama dia kan syuting video klip, terus tanggal 19 kan aku juga mau ngerayain wedding besar-besaran di Bogor, dan itu juga kemarin udah meeting sama vendor, udah naik di media juga gitu loh, udah fitting baju, udah ada 600 pack catering yang mau sponsorin aku. Jadi memang shock gitu kan, kok tiba-tiba di saat bersamaan ada hal hilang semuanya, ada hal seperti ini kan gawat banget gitu. Makanya ya aku tadi telepon Sunan, ya kan ada yang melihat suami aku, mungkin bisa hubungin polisi terdekat atau bisa langsung hubungin aku gitu, karena aku merasakan kehilangan ini kan, hilang semuanya gitu kan. Jadi mungkin bisa ikut turut membantu gitu loh, bisa menemukan dia gitu. Artinya masalah ini akan dibawa ke ranah hukum kan? Ya kalau sampai hari ini dia tidak ada kabar, ya kan otomatis kita pasti akan bawa ke ranah hukum. Karena ya bagaimana ya, suami istri baru nikah terus ditinggal, ya dianya pergi hilang dengan perhiasannya yang aku nggak tahu kan gitu, kok bisa bersamaan gitu. Total kerugiannya dan berapa jumlah berlian, ingat nggak ya? Ya pokoknya kalau jumlah kan gini, kalau yang namanya berlian itu kan nilainya mahal, tapi ketika dijual ke toko yang tidak dia aslinya itu kan nggak ada harganya. Tapi kalau emas itu kan jelas 1 gram sekitar 1 juta sekian. Kalau total emasnya aja sekitar 30 gram lebih. Karena kan yang diambil tuh anting aku yang biasa aku pakai, terus cincin, terus berliannya yang besar-besar itu gitu. Ya totalnya udah pasti miliaran sebenarnya kalau kita jual ke tokonya. Berarti berlian dan emas ya? Iya, berlian dan emas gitu. Perhiasan lah, cincin 3, anting 1. Antingnya 2 kanan kiri sepasang gitu. Gitu. Nah yang ya gitu sih. Dan saya juga mungkin mau minta ya bantuan kepada masyarakat, Iya. ya, dan khususnya nih toko-toko emas, toko berlian, Iya. dan mungkin saja para kolektor berlian, Iya. mohon tidak menerima. Nanti kan kita kasih gambarnya apa sih item-itemnya yang hilang, ya. Mohon tidak serta-merta mau menerima, Iya. karena kita akan segera melakukan upaya hukum. Iya. Kalau sampai toko emas, toko berlian ataupun masyarakat yang menerima barang tersebut, dapat saya pastikan akan terjerat
dengan pasal penadahan. Ya, sehingga saya juga menghimbau apabila ada yang melihat barang tersebut segera menghubungi polisi atau polsek terdekat. Bang, berarti bisa dipastikan bahwa yang mencuri ini adalah suaminya Kak Baby ya, Bang? Kami tidak mau menyatakan hal demikian. Ya, seperti yang saya buka tadi di awal, Barbie saat ini sedang dalam kesedihan, sedang dalam tertimpa dua musibah sekaligus dalam waktu yang bersamaan. Dia kehilangan orang yang dia sayang, suaminya, dan juga dia kehilangan barang yang biasa dia pakai. Ya, kami tidak mau menuduh apa tuyul, apa kuntil anak atau maling dari atap rumahnya. Tapi inilah yang saat ini dirasakan dan dialami oleh Barbie. Tapi izin selama pernikahan suami memang ada pekerjaan kan tadi kan bilang katanya nggak punya uang apa nggak uang untuk beli minuman aja. Sebenarnya seperti apa sih pekerjaan dari suami? Ya memang pekerjaan dia kan hanya freelance aja kan. Dan aku kan memang tidak pernah menilai orang dari pekerjaan gitu. Dan aku juga nggak pernah nuntut apapun. Bahkan kayak kemarin menikah pun juga kan itu bantuan dari teman-teman yang support aku gitu. Ya seharusnya sih dia bersyukur ya seharusnya gitu kan. Apalagi kan ini juga mau akan ada event besar gitu. Ya cuman aku nggak habis pikir kok bisa hilangnya bersamaan gitu. Itu aja sih. Jadi kalau pekerjaan memang nggak ada pekerjaan besar. Oh ya Barbie, apa nggak dia pulang ke orang tuanya? Kan masih ada orang tuanya. Aku udah teleponin mamanya, tadi mamanya juga udah voice note dia, udah nangis-nangis, ada juga voice note-nya. Voice note-nya tadi, nanti aku kasih unjuk ya, handphonenya, chatnya. Bahkan mamanya sendiri juga bagus, tolong kalau kamu bawa perhiasannya Barbie gitu, ada juga voice note-nya, tolong dikembalikan, tolong angkat teleponnya gitu. Tapi nggak digubris, nggak ada balasan sampai saat ini, teleponnya mati total. Di rumah nggak ada CCTV, makanya mungkin ya nggak tahu, ya mungkin jadi ada kesempatan mengambil atau siapa yang ngambil aku juga nggak tahu. Intinya bilangnya kok bersamaan, dianya mau dalam waktu yang bersamaan. Waktu yang bersamaan itu yang aku masih bingung gitu kan, bingung. Ya, jadi perlu saya tambahkan ya. Barbie ini rekan kami, partner kami. Sangat terkejut hari ini, saya juga baru tiba dari Bali. Sangat terkejut bahwa rekan saya ternyata ada musibah. Ya, saya hanya menghimbau kepada si Bagus, namanya Bagus, tapi kelakuan tidak sebagus namanya. Ya, kamu mau lari kemanapun, kami akan cari kamu. Ya, saya pastikan jangan pernah lari dari kenyataan. Kalau memang kamu pergilah dengan baik. Karena rekan saya baru saja menikah dengan saudara, dan sekarang juga sebenarnya masih tahap bulan madu. Lalu kamu pergi, lalu ada juga barang yang berharga juga hilang. Dia harus klarifikasi. Ya, kalau memang bukan dia pelakunya, klarifikasi kepada istrinya, gitu. Supaya kami mengambil langkah hukum. Udah pasti besok kami laporkan ke Polda, ya, atas kehilangan barang berharga daripada rekan kami. Hanya saya sampaikan kepada yang bersangkutan, ya Mas Bagus, kalau namamu Bagus, kembali hubungi istrimu, ya. Jangan sampai kami yang cari kau. Saya pastikan, jangan sampai kami yang cari. Karena saya tahu persis Barbie itu orang baik, ya. Kamu bagaimana, seperti apa kan siarnya Barbie kami kenal, ya. Tetapi itu adalah privasimu. Jangan perlakukan Barbie seperti ini. Apa sih masalahnya? Orang semua rumah tangga punya masalah kok. Tapi tidak harus seperti ini gitu loh. Melarikan diri, lari dari kenyataan gitu loh. Tapi apapun kelakuan kamu, kami pastikan bahwa kami akan mencari kamu. Dan hukum pasti akan ditegakkan untuk urusan ini. Besok kalau sampai 1x24 jam kamu tidak menghubungi istrimu dan mengembalikan, ya ada dugaan barang yang hilang, udah pasti besok kami akan lakukan upaya hukum, dan kami juga akan mencari saudara, karena saudara Bagus ini ya saat ini masih terikat juga hubungan perkawinan dengan Barbie rekan kami. Jadi itu saja himbauan saya. Sampai besok siang kalau tidak ada berita, kami akan munculkan juga di koran laporan orang hilang. Ya. Yang kedua, laporan barang berharga hilang. Supaya apa? Supaya masyarakat tahu kalau ada yang menjual barang milik Barbie, jangan diterima gitu. Karena pasti kena pasal penadahan. Yang kami mau sampaikan kepada teman wartawan yang punya connect atau punya handphone sama yang bersangkutan untuk segera hubungi istrinya supaya diselesaikan urusan itu dengan baik. Karena kalau tidak sampai besok sore Anda tidak beretikat baik, udah pasti ya kami pastikan bahwa besok kami akan memberi laporan.
Dan ini mukanya dia ya, mungkin biar teman-teman tahu. Ini perhiasan yang biasa aku pakai, hari ini aku nggak pakai apa-apa. Jadi ini perhiasan aku yang hilang ya, ada dua cincin ini yang berlian, terus ada juga cincin kawin satu. Ini mungkin aku zoom ya, ini aku zoom yang ini nih, dua-duanya hilang. Dua-duanya hilang ya? Dua-duanya hilang. Dan nilai nih? Ya nilainya miliaran lah ini kalau dinilai ya. Nilainya miliaran, terus berupa anting juga yang aku pakai. Yang biasa aku pakai. Yang biasa aku pakai kan. Ini juga hilang, termasuk cincin kawin ya. Jadi ada empat cincinnya 3, antingnya sepasang. Itu yang hilang dengan saat yang bersamaan. Mungkin sosok suami sendiri seperti apa sih, artinya memang berapa kali ada keributan rumah tangga dia sampai puncak itu menghilang. Mohon maaf, kita nggak bicara soal rumah tangga, privacy partner kita saat ini. Yang kita sama-sama lagi fokus mengenai hilangnya dua kesayangannya Barbie. Ya, suaminya yang dia sayang maupun barang berliannya yang memang sudah lama melekat. Iya, sudah lama aku pakai kan. Ini untung aku pakai juga, biasanya aku suka taruh di meja gitu. Untung aku masih pakai, iya. Selama dari tadi pagi apa yang dirasakan, kebahagiaan atau timbul kecewaan atau bagaimana? Langsung mental karena kan ya dari dulu dia orangnya gitu, kalau apa-apa suka kabur, terus suka blokir, suka ganti nomor telepon gitu. Aku udah coba maafin beberapa kali gitu kan. Nah sebenarnya ini juga kan nggak ada masalah apa-apa gitu, baik-baik aja ya. Ini juga saksinya baik-baik aja. Ya cuman tiba-tiba kok pagi-pagi menghilang. Dengan perhiasan aku juga bersamaan hilang. Jadi nggak ada masalah yang krusial, nggak ada masalah yang besar ya. Karena malamnya sempat nongkrong sama dia sama tetangga. Gitu, baik-baik aja gitu. Itu aja sih. Oke. Ya kalau minum sih kemarin itu cuma minum sedikit ya. Mungkin dia kan ya biasa lah kalau orang minum biasa kan cuma sedikit, aku sih nggak ada masalah. Mungkin dia kan lagi boring atau apa gitu. Jadi nggak ada masalah dengan itu sih. Sempat juga gini loh, Mas, minum kan boleh, tapi lari dari kenyataan, apalagi ada duga bawa barang-barang itu yang tidak boleh. Kau laki harus ngasih, bukan bawa. Ngerti nggak? Walaupun lu hidup dari si Barbie, tapi lu harus tahu diri, jangan tidak tahu diri orang jadinya ya. Lu lari kemana kita cari? Ini partner kami, ini rekan kami loh. Lu gila lu, main-main kayak gini, pasti kami cari loh. Dan besok ingat, sampai sore kau tidak kembalikan dan kau balik, aku minta maaf ke Barbie, masih kami minta maaf ya. Iya betul. Ada ninggalin surat nggak? Nggak ada ninggalin surat. Saya mau nenangin diri dulu apa gimana? Nggak ada ninggalin surat, nggak ada barang-barang yang aku beliin semua dibawa semua, sampai ludes semuanya. Itu kan udah indikasinya kan udah nggak baik. Jadi kan menurut aku ini kan penghinaan terhadap aku sendiri, dan ini kan kita menikahnya juga menikah benar, bukan yang settingan gitu. Apalagi kan dihadirin dengan rekan-rekan pengacara, acara cukup meriah, teman-teman media juga rame. Sampai segitu teganya menurut aku ini udah kejahatan di luar nalar gitu loh. Jadi kalau untuk aku sampai dia ketemu pun aku udah nggak akan maafin dia dan aku nggak akan balikan lagi. Aku langsung putuskan untuk berpisah. Gitu. Saya tambahkan buat ini kan ada tenggang waktu ya, dari tadi pagi kejadiannya sampai saat ini hampir jam 7 malam ini. Saya juga menghimbau kalau saja ini andai kata ya barang milik Barbie itu ada yang membeli, tolong hubungi kami. Betul. Ya, maka saya pastikan itikat baik Anda yang sudah membeli barang milik Barbie tidak akan kami libatkan dalam proses hukum. Ya. Tapi kalau Anda sudah membeli tadi pagi atau tadi siang atau tadi sore barang-barang milik Barbie yang sudah disampaikan tadi tidak menghubungi, artinya kami pasti akan terus lanjut proses sebagai penada. Terima kasih. Ya.